Halo, apa kabar anak-anak kelas 3? Ketemu lagi nih sama Ibu Feby. Di subtema 3, kita akan belajar cara membaca diagram, terutama diagram batang. Ayo kita lihat pembelajaran hari ini. Diagram menurut bentuknya ada berbagai bentuk. Ada diagram garis, jadi bentuknya itu garis-garis. Yang kedua, ada diagram lingkaran. Jadi, diagramnya berbentuk lingkaran. Yang ketiga, ada diagram gambar. Jadi, dibentuk mewakili berbagai bentuk. Contohnya misalnya kalau hasil panen padi, itu bisa gambar padi. Atau hasil panen jeruk, jadi pakai gambar jeruk. Yang keempat, diagram batang. Jadi bentuknya seperti batang pohon ya. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang. Yang bentuknya itu persegi atau persegi panjang, menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang terdiri dari dua sumbu, sumbu X atau horizontal dan sumbu Y yaitu vertikal. Kita lihat ya contohnya. Ayo kita lihat contoh diagram batang yang pertama. Ini ada data tentang pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Tadi diagram batang ini terdiri dari dua sumbu yaitu X dan Y. Jadi lihat, yang vertikal adalah banyak siswa. Sedangkan horizontal itu nama-nama pekerjaan. Kita lihat cara membacanya. Yang pertama lihat, karyawan itu banyaknya dilihat. Dari 0, ujungnya di angka berapa? Lihat, di angka 10. Sudah? Pedagang dari 0 sampai ke angka 6. Polisi itu dari 0 di antara 0 dan 2. Berarti ada berapa? 0 dan 2 berarti angka 1. Jadi polisi banyaknya ada 1. Guru, dia di antara 2 dan 4. Berarti antara 2 dan 4 adalah angka 3. Jadi gurunya ini sebanyak 3. Dilihat ya, cara membuatnya itu sebenarnya sih Ibu belum mau menjelaskan cara membuatnya, tapi kita lihat dulu dari angkanya. Itu angkanya lompatnya melompat 2 ya. Jadi nggak harus dari 0, 1, 2, 3 itu kan bisa panjang. Jadi bisa juga lompatannya 2. Jadi tapi harus konsisten tuh, harus sama. Kalau dari awal lompatannya 2, berarti selanjutnya habis 2 lompat 4. 4 lompat 2 6. 6 lompat 2 8. Lompat 2 10. 10 lompat kedua 12. Dari data tadi kita bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai guru? Tadi dia di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan 4 ada angka 3. Jadi ada 3 siswa yang pekerjaannya sebagai guru orang tuanya. Yang kedua, apa nama pekerjaan yang jumlahnya paling banyak? Jadi kalau melihat diagram batang ini, kalian bisa langsung terlihat mana yang paling banyak. Yang paling banyak itu yang diagramnya paling tinggi, diagram batangnya paling tinggi. Sudah terlihat ya, yaitu karyawan. Jumlahnya sebanyak 10 orang. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa nama pekerjaan yang jumlahnya paling sedikit? Hampir sama kayak tadi, kalau paling banyak yang paling tinggi. Berarti kalau paling sedikit yang paling pendek. Berarti apa yang pekerjaannya yang paling sedikit ya? Yaitu polisi ya. Dia di antara 0 dan 2 yaitu 1. Berarti pekerjaan yang paling sedikit jumlahnya adalah polisi karena hanya 1 siswa yang pekerjaan orang tuanya sebagai polisi.
Ayo kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa selisih orang tua yang bekerja sebagai karyawan dan guru? Kata selisih, selisih artinya selisih itu kurang. Jadi perbedaannya berapa? Jadi dikurang ya. Sebagai karyawan 10 dan guru berapa banyak? Antara 2 dan 4 tadi berapa? 3. Berarti 10 kurang 3 sama dengan 7. Berarti selisih antara orang tua yang bekerja sebagai karyawan dan guru adalah 7 siswa. Pertanyaan yang terakhir, berapa jumlah siswa kelas 3? Dari data ini kita bisa tahu tuh jumlah siswa kelas 3-nya ada berapa. Jadi yang pertama itu caranya dijumlahkan semua yang ada di dalam diagram batang ini. Karyawan ada 10, terus pedagangnya ada 6, polisi ada 1, dan gurunya ada 3. Jadi dijumlahkan semua. 10 tambah 6, 16. 16 ditambah 1, 17. 17 tambah 3, yaitu 20. Jadi jumlah siswa kelas 3 sebanyak 20 orang. Sampai di sini sudah mengerti? Kalau belum, simak lagi ya contoh selanjutnya. Ayo kita lihat contoh diagram yang kedua. Ini berisikan tentang jumlah siswa SD Surya. Di contoh yang pertama, di banyak siswa itu lompatannya 2. Kali ini lompatannya 5 karena paling banyak 45. Kalau lompatannya 2 itu apa? Terlalu banyak. Jadinya supaya kelihatannya tidak panjang, makanya ibu buat lompatannya 5. Kita lihat ya. Kelas 1 ujungnya ada berapa tuh, di angka berapa? Di angka 45. Jadi jumlahnya kelas 1 adalah 45. Kalau kelas 2 jumlahnya 35. Kelas 3 jumlah siswanya 30. Kelas 4 jumlah siswanya 40. Kelas 5 jumlah siswanya 20. Lalu yang terakhir kelas 6 jumlah siswanya 25. Sampai di sini sudah tahu kan cara membacanya? Dilihat ujungnya itu menandakan banyaknya siswa. Kita lihat berapa jumlah siswa kelas 3. Lihat, kelas 3 itu yang warnanya hijau. Ujungnya di angka 30. Berarti jumlah siswa kelas 3, 30 siswa. Pertanyaan yang kedua, kelas berapa yang jumlah siswanya paling banyak? Seperti tadi ibu bilang, lihat diagram yang paling tinggi itu adalah warna pink, yaitu kelas 1. Pertanyaan yang ketiga, kelas berapa yang jumlah siswanya paling sedikit? Diingat, tadi kata ibu, hampir sama kayak paling banyak. Nah, kalau paling sedikit berarti diagramnya yang paling pendek. Dilihat dari ke-6 kelas yang diagramnya paling pendek adalah kelas 5, yaitu jumlah siswanya 20. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah siswa kelas 4 dan kelas 2? Kelas 4 sebanyak 40, kelas 2 sebanyak 35. Berarti 40 tambah 35 sama dengan 75 siswa. Untuk pertanyaan yang terakhir, berapa selisih jumlah siswa kelas 6 dan kelas 5? Ingat ya, kalau selisih berarti dikurang. Dan kalau pengurangan itu yang besar dikurang yang kecil. Kelas 6 jumlahnya 25, dikurang 20. Makanya selisihnya adalah 5. Setelah ibu sudah berikan 2 contoh cara membaca diagram, mudah-mudahan kalian jadi tahu ya bagaimana cara membaca diagram batang. Kalau belum, boleh tanya lagi nih sama ibu. Kalau sudah, kita coba melalui soal yang akan ibu berikan
nanti ya. Selamat mengerjakan. Salam sehat dari Ibu. Terima kasih.